Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan beri bagi kami. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kuduskan hidup kami Bapa setiap hari. Peganglah tangan kami Roh Kudus setiap hari. Karena kami menyadari Tuhan, kami tidak dapat hidup tanpa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Makasih Yesus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah
memberi kemenangan. Haleluya. Sungguh baik Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas pertolongan-Mu bagi kami. Kudus Kau Tuhan, kudus Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu, Yesus yang ajaib, Yesus yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu pada saat ini. Saya ingin kita berdoa untuk sebelum kita membahas firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, urapi kami, tuntun kami, sehingga kami mendengar firman Tuhan-Mu dengan baik ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Saat ini saya ingin membahas satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yang kita tahu ayat ini adalah sebuah ayat hafalan yang sudah sering kali kita dengar. Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tema pada hari ini yaitu maknai kembali arti Natal. Untuk melanjutkan pembahasan firman Tuhan pada hari ini, saya mengawali dengan sebuah cerita. Sebagai generasi penerus tahta kerajaan Inggris, Pangeran William tak main-main dalam mempersiapkan kelahiran anaknya yang ketiga pada bulan April 2018. Kate akan melahirkan di Lindo Wings St. Mary's Hospital, tempat yang sama ketika ia melahirkan Pangeran George dan Putri Charlotte. Rangkaian persalinan di rumah sakit, pengamanan, jadwal rinci persalinan, hingga tempat parkir pun diperhatikan dengan baik oleh pangeran. Kamar yang dipesan untuk Kate sudah dipersiapkan sejak pertengahan bulan Maret sebelum ia mau melahirkan. Pihak keamanan secara teratur memeriksa kamar itu. Ketika pangeran sudah memesan kamar, pihak keamanan memeriksa tempat tersebut. Setelah selesai langsung menguncinya dengan segel khusus. Ini adalah operasi keamanan tingkat tinggi. Kata sebuah sumber seperti dikutip Insider, persiapan ini wajar mengingat yang lahir adalah calon Raja Inggris. Sungguh sangat kontras kisah kelahiran Yesus Kristus yang adalah Raja di atas segala raja
Tidak ada manusia yang mempersiapkan penyambutan kelahirannya dengan istimewa. Tidak ada kamar yang tersedia pada waktu itu. Tidak ada pengawal khusus yang berjaga menanti kelahirannya. Hanya para gembala domba yang menyaksikan kelahiran Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Padahal tanpa kehadirannya ke dunia, maka tidak ada satupun manusia yang bisa diselamatkan. Hari ini kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Sebagian besar dari kita mungkin merayakannya dengan pergi berlibur, atau ada juga memilih berkumpul bersama dengan keluarga. Kita mungkin telah mendekorasi rumah kita dengan indah, dengan pernak-pernik Natal, dengan pohon Natal, dengan hiasan Natal, dan mempersiapkan sebuah kado. Namun apapun kegiatan yang kita semua lakukan di hari yang penuh sukacita ini, kita tidak boleh melupakan sebuah makna yang sesungguhnya, esensi daripada Natal. Makna dari sebuah peristiwa Natal tersebut. Natal adalah bukti nyata kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Apakah kita pernah bertanya pada diri kita sendiri? Apakah kita pernah bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana keadaanku bila Kristus tidak datang menebus dosa-dosaku? Pernahkah kita bertanya demikian? Bagaimana kalau Kristus tidak ada? Apa yang terjadi di dalam hidupku? Apakah dosa saya tidak dapat diampuni? Sudahkah aku memberikan hidupku sebagai hadiah yang terbaik baginya? Pernahkah kita memikirkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, bertanya demikian? Memberikan hidup ini sebagai persembahan untuk Kristus. Biarlah semua pertanyaan ini dapat menjadi sebuah perenungan kita dalam merayakan Natal tahun ini, di mana kita mesti memberikan hidup kita sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Ambillah sebuah keputusan agar sejak Natal tahun ini kita mau semakin hari semakin mengasihi Dia. Semakin hari kita semakin mengasihi Dia. Ambil sebuah keputusan di dalam hidup saudara untuk lebih lagi mengasihi Dia. Dan mau terus belajar mengasihi sesama dengan lebih baik lagi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ambil sebuah keputusan di Natal tahun ini untuk lebih mengasihi Tuhan dan lebih mengasihi sesama. Bagaimana sikap hati kita selama ini saat memperingati kelahiran Kristus? Apa sikap kita ketika kita memperingati kelahiran Kristus? Apakah cuma hiasan Natal dan kado? Mengapa kita perlu merenungkan kembali makna dari peristiwa Natal? Apakah kita pernah melakukannya? Hari ini, biarlah kita benar-benar memaknai kembali arti Natal yang sesungguhnya. Di mana Sang Juru Selamat itu lahir, kita mempersembahkan hidup kita sebagai korban di hadapan Tuhan. Renungkan kembali kasih Allah yang besar atas hidup kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, renungkan kembali
kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Inti dari Natal adalah kasih. Kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama. Allah telah mengasihi manusia yang berdosa, manusia yang tidak layak diberikan kehormatan olehnya. Karena begitu besar kasihnya, manusia yang berdosa yang tidak layak diberikan sebuah kehormatan olehnya. Sekian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Saya mengajak kita untuk berdoa. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu yang hari ini menyaksikan program ini, Saat Teduh ini, yang baru pertama kali menyaksikan program ini. Dan saya mau berdoa, engkau yang baru pertama kali mendengar tentang Kristus dan mau menerima Dia sebagai juru selamat dalam hidupmu, angkat tanganmu, tangan kananmu, dan taruhlah tangan kirimu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, saat ini Engkau melihat tangan-tangan yang sudah mengangkat tangan. Engkau memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Mereka sudah mengambil sebuah komitmen untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan Yesus. Biarlah saat ini kasih Tuhan menuntun kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Biarlah kasih Tuhan mengurapi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih Tuhan membuka mata rohani mereka sehingga mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan. Mereka bisa melihat kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan mereka. Oleh bilur-bilur-Mu, dosa-dosa semua umat manusia telah ditebus di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bila pengampunan Tuhan, kasih Kristus, keselamatan Kristus turun atasmu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam pribadi saudara, katakan amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.